Yang mau bersatu syukur, nggak mau ya sudah, nggak ada masalah. Karena itu semua adalah pilihan. Tidak usah perang, tidak usah saling caci. Yang mengikuti seruan untuk tidak mau bersatu ya silahkan ikut yang tidak mau bersatu. Yang mau ikut bersatu dalam guyub rukun ya silahkan mendukung seruan untuk guyub rukun. Indonesia biar tentram, Indonesia biar nikmat, biar tidak ada kegaduhan yang dilakukan oleh orang-orang PSHT. Malu terhadap kekuasaan negara bila orang PSHT membuat kegaduhan keamanan di negara Republik Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Hanya kekuatan Allah lah yang bisa menampakkan kebenaran, yang bisa menampakkan orang-orang yang salah jalan. Saudara-saudaraku semuanya, saya akan sedikit mengurai bahwa di PSHT, ya, peristiwa di PSHT ini dianalogikan dengan kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia di zaman Kiai Gus Dur. Di zaman Kiai Gus Dur menjadi presiden, kemudian diturunkan dalam bahasanya itu diturunkan oleh Amin Rais. Dalam video itu kan saya dengarkan diturunkan oleh Amin Rais. Kemudian dalam membuat video itu ada dua siswa kemudian bertanya kepada pelatihnya. Jadi pelatihnya itu menjawab, menganalogikan kepada pemerintahan Gus Dur. Wahai saudaraku yang membuat video dan menganalogikan ke pemerintahan Gus Dur, saya sedikit membersihkan isi kepalamu yang agak salahnya agak melencengnya jauh. Ibarat salahmu itu minas sama'i wa sumur. Bukan wal ort lagi, bukan minas sama'i wal ort, tapi minas sama'i wa sumur. Bukan hanya di bumi kesalahan, tapi masuk ke dalam tanah. Di pemerintahan Gus Dur itu diselesaikan dengan politik. Kamu tahu politik itu apa? Politik itu siapa yang kuat, disitulah yang menang. Ya, sesuatu yang sudah diselesaikan dengan politik, waktu itu saya juga sudah ada dan bahkan juga sudah menjadi warga. Pak Gus Dur itu diturunkan dengan paksa dengan cara politik. Paham ya? Nah, cara-cara politik itu melalui sidang MPR waktu itu. Gitu. Nah, itu masalah kekuasaan, perebutan kekuasaan di pemerintahan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Untung yang diturunkan Pak Gus Dur. Pak Gus Dur seorang kiai, ya pasti diam. Karena dia seorang kiai yang paham akan kemurkaan itu. Nah kalau di PSHT dianalogikan dengan politik, ya rusak. Karena PSHT yang mempunyai ilmu SH itu harusnya diselesaikan dengan cara setia hati, bukan cara politik. Nah kalian semua ini yang bergabung dengan menolak kebersamaan ini kan sudah banyak. Ya saya boleh dong mencurigai, apakah karena banyaknya warga kehormatan. Yang warga kehormatan itu notabene dia orang-orang politik.
dia orang kekuasaan, dia bermain di dalam kekuasaan di salah satu negara Republik Indonesia ini. Besar harapan kelompok itu mengangkat warga kehormatan, besar harapan kan bisa membantu proses hukum-hukumnya itu yang amburadul itu. Kok dianalogikan Setia Hati, kok dianalogikan waktu pemerintahan Gus Dur? Sampean itu salah. Salahmu itu loh, bukan hanya segini. Bukan segini. Salahmu itu minasamai wa sumur. Sejauh itu sampean. Lah kalau Setia Hati, PSHT kalian bawa ke ranah politik, apakah tidak membaca ADART-nya? Terkecuali ADART yang kekuasaan sekarang yang mengatasnamakan Pusat Madu itu sudah berubah, memperbolehkan politik praktis. Ya kalau belum, jangan dianalogikan dengan kekuasaan negara yang memakai sistem demokrasi. Demokrasi itu dengan memakai politik-politik demokrasi ini. Ya salah toh, Bung. Lahirmu kapan itu kalau seperti kayak gitu tuh? Jadi ya kelihatan tua, tapi hanya kelihatan tua, tapi pemikiranmu pemikiran dangkal. Kalau semua di PS1 ini akan diselesaikan dengan politik, ini saya heran juga. Kalau orang-orang yang diangkat menjadi warga kehormatan itu nggak ikut campur, saya rasa yakin tidak ada yang menolak yang namanya bersatu untuk guyub rukun. Loh, logikanya dari mana? Menolak bersatu untuk guyub rukun. Logikanya di mana? Nggak ada masuk logika. Logika hidup juga nggak masuk. Logika bertatap tangga juga nggak masuk. Logika hidup di negara kesatuan Republik Indonesia juga nggak masuk. Belas nggak masuk itu. Maka dari itu, saudaraku semua, yang menganalogikan PSHT, ontran-ontran PSHT dengan kekuasaan negara itu, ini adalah orang-orang rendah cara berpikir. Karena apa? Sudah terbawa oleh politik yang sudah dibangun hampir 10 tahun ini. Mengangkat warga kehormatan dari orang-orang politik. Otomatis kan dikendalikan oleh mereka. Kemudian diangkat, kemudian langsung diberikan jabatan di kepengurusannya. Nah akhirnya kan jadi rusak seperti kayak gini. Saudara-saudaraku semuanya. Ya, saya sangat menyesalkan sekali pemikiran-pemikiran seperti kayak gitu. Sampai kebencian itu ditanamkan dalam hati. Padahal ilmu Setia Hati tidak pernah mengajarkan kebencian. Dendam ditanamkan dalam hati dan disiarkan kepada pengikutnya supaya ngikutin itu. Di Setia Hati tidak pernah mengajarkan dendam. Mencaci maki, menghina, merendahkan martabat orang lain dan disiarkan. Di Setia Hati tidak pernah mengajarkan caci maki, menghina dan merendahkan martabat orang lain. Disinilah supaya kita semua paham. Mari kita dukung Garda Teratai di dalam menyatukan PSHT. Yang mau bersatu syukur, nggak mau ya sudah, nggak ada masalah. Karena itu semua adalah pilihan. Tidak usah perang, tidak usah saling caci. Yang mengikuti seruan untuk tidak mau bersatu ya silakan ikut yang tidak mau bersatu. Yang mau ikut bersatu dalam guyub rukun ya silakan mendukung seruan untuk guyub rukun. Indonesia biar tentram. Indonesia biar nikmat. Biar tidak ada kegaduhan yang dilakukan oleh orang-orang PSHT. Malu terhadap kekuasaan negara bila orang PSHT membuat kegaduhan keamanan di negara Republik Indonesia ini. Dan ternyata kegaduhan itu juga dilahirkan dari Madiun. Dengan apa? Dengan menolak bersatu dalam guyub rukun. Wah, aneh toh. Memang harus mempunyai harus sadar diri, memang harus sadar diri. Kemudian kita belajar menjadi manusia. Paling penting harus belajar menjadi manusia. Ya, sekali lagi orang PSHT yang menolak kebersamaan guyub rukun, belajarlah jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.